Sebagian besar peliputan tentang perang Rusia-Ukraina hanya berfokus pada garis depan. Sering muncul cerita tentang pihak yang merebut wilayah atau permukiman, sementara analis membahas data keuntungan dan kerugian wilayah masing-masing pihak. Namun perang ini tak hanya terjadi di garis depan. Sebenarnya ada perang kedua yang terjadi jauh di belakang, jauh di wilayah Ukraina yang diduduki, seperti Kherson dan Crimea. Ini adalah perang yang bisa dibilang jauh lebih penting daripada perebutan kendali garis depan, karena perang ini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap peluang kemenangan jangka panjang masing-masing pihak. Dalam perang ini, Rusia sedang kalah, buktinya sangat jelas. Jalan-jalan yang dulunya aman, sekarang berubah menjadi jalur maut. Jalur pasokan yang sudah lama ada, kini terputus. Jalur penghubung terputus, konvoi dibakar, dan pergerakan terhambat oleh drone dan rudal, serta serangan mendadak yang tidak bisa diprediksi atau dipersiapkan oleh siapapun. Sedikit demi sedikit, kemampuan Rusia untuk memasok garis depan, mengisi bahan bakar mesin militernya yang besar, dan melancarkan perang ini sedang diberantas oleh Ukraina. Ini adalah perang di balik perang. Untuk memahami pentingnya, kita harus memahami aturan emas konflik modern. Kemenangan tidak selalu diraih pihak dengan lebih banyak tank, tentara, atau aset, melainkan oleh yang mampu memindahkan aset-aset itu secara efisien. Jenderal legendaris AS Omar Bradley konon pernah berkata, amatir membahas strategi, profesional membahas logistik. Dalam konflik yang berlangsung lama, logistik sama pentingnya dengan kekuatan tembak. Jika Rusia ingin terus menekan Ukraina di sepanjang ratusan mil wilayah garis depan, mereka harus mampu memindahkan pasukan ke wilayah-wilayah tersebut dengan aman. Namun itu belum cukup. Mereka juga perlu alat untuk mengangkut pasokan penting lain seperti senjata dan amunisi. Tim perbaikan harus bisa mencapai lokasi di mana tank dan kendaraan lapis baja telah rusak. Tim medis juga harus bisa masuk ke daerah berbahaya untuk mengevakuasi tentara yang terluka. Bahan bakar harus terus dikirim ke garis depan agar regu serbu Rusia bisa menjaga kendaraan tetap berjalan dan melaksanakan rencana serangan. Di balik pasukan garis depan, harus ada jaringan logistik dan rantai pasokan luas dan kompleks untuk mendukungnya. Dan jika jaringan itu runtuh atau bahkan terganggu, semua hal lainnya akan ikut hancur bersamanya. Tanpa jalur pasokan untuk mendukungnya, pasukan manapun akan menjadi jauh lebih lemah, membuka peluang bagi lawannya untuk menyerang balik. Inilah sebabnya, meskipun pertempuran di garis depan itu penting dan statistik penguasaan wilayah juga penting, perang ini bukan hanya tentang pihak mana yang menguasai wilayah tertentu, tidak lagi. Memasuki tahun kelima, perang ini kini lebih menekankan siapa yang mampu mempertahankan operasi dan bertahan lebih lama. Ini telah menjadi konflik adu daya tahan dan Ukraina memahami hal itu. Ukraina menyadari bahwa mereka tidak harus menghancurkan setiap tank Rusia jika mereka bisa memastikan tank-tank itu tidak memiliki bahan bakar yang dibutuhkan untuk bergerak. Mereka tak perlu membunuh semua tentara Rusia jika bisa memutus jalur suplai makanan mereka. Mereka beralih dari menyerang unit pertempuran satu persatu menjadi menargetkan sistem yang menggerakkan dan menghubungkan mereka. Perubahan ini bisa jadi penentu, karena logistik dapat memperkuat atau menghancurkan militer terkuat, seperti yang telah terjadi berulang kali dalam sejarah. Kaisar Prancis terkenal, Napoleon Bonaparte, belajar pentingnya logistik dari pengalaman pahit saat membawa pasukan besarnya ke Rusia, berharap menang cepat. Lagi pula, ia telah membentuk salah satu kekuatan tempur terkuat di Eropa, bahkan dunia. Namun semakin jauh pasukannya masuk ke Rusia, semakin besar tekanan yang dialami jalur suplai mereka. Akhirnya, jalur-jalur itu terbentang terlalu jauh dan pada akhirnya terputus. Persediaan makanan mulai menipis, aliran amunisi ke garis depan tidak cukup cepat, kuda-kuda mati, dan kondisi musim dingin yang keras membuat segalanya semakin sulit. Orang Jerman mengalami mimpi buruk serupa selama Perang Dunia Kedua. Ini terjadi di Rusia saat pasukan Nazi menyerbu wilayah Soviet dengan taktik Blitzkrieg yang mengandalkan kecepatan dan momentum, berharap musuh tak mampu menghadapi. Namun makin jauh mereka maju, makin sulit menjaga jalur pasokan penting itu. Bahkan kekuatan militer paling ditakuti di dunia pun akhirnya harus menyerah di Stalingrad. Dalam konteks modern, logistik tetap menjadi dasar militer yang sukses. Keberhasilan Amerika Serikat dalam operasi Badai Gurun bukan hanya karena pasukan lebih terlatih dan perlengkapan lebih unggul. Itu karena pasukan Amerika Serikat menemukan cara paling efektif memindahkan banyak bahan bakar, amunisi, dan perbekalan lainnya meski di kondisi gurun sulit.
Konflik modern seperti perang di Ukraina cepat menguras sumber daya, sehingga logistik dan rantai pasokan kini makin penting. Agar bisa memberi tekanan di garis depan dan mempertahankan wilayah yang direbut, Rusia harus membangun serta bergantung pada jaringan simpul perkeretaapian, gudang, konvoi, pos komando, dan koridor transportasi. Itulah target utama yang ingin dihancurkan Ukraina. Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, banyak serangan sukses terjadi di wilayah pendudukan dan bahkan di luarnya, menargetkan titik logistik penting Rusia. Gudang amunisi telah dibakar, simpul-simpul perkeretaapian telah dihancurkan. Jaringan jalan telah dikepung oleh drone Ukraina yang mengudara di atas, memindai tanah, hanya menunggu tanda pertama konvoi Rusia muncul sebelum menghujani konvoi itu dengan tembakan. Tapi Ukraina tidak berhenti sampai di situ. Mereka siap meningkatkan tekanan dengan Menteri Pertahanan mereka sendiri, Mikhailo Fedorov, mengumumkan kampanye yang disebut penguncian logistik pada 27 Mei. Dalam postingan Telegram resminya, Fedorov menyatakan program 2 tahap ini bertujuan meningkatkan serangan jarak menengah dan menghancurkan kemampuan Rusia di kedalaman operasional. Tugas kami adalah meningkatkan tekanan pada Rusia di belakang agar mereka kehilangan kemampuan menyerang secara aktif. Fase awal blokade logistik ini hanya terkait pendanaan. Kementerian Pertahanan Ukraina mengucurkan dana sebesar 5 miliar hryvnia Ukraina yang akan digunakan untuk membeli senjata serangan jarak menengah yang lebih berdampak untuk menargetkan titik-titik logistik Rusia yang berada jauh di belakang garis depan. Senjata-senjata ini termasuk drone FP2 Hornet dan Gulava yang mampu menempuh jarak lebih jauh dan bertahan di udara lebih lama dibandingkan model lainnya. Beberapa di antaranya memiliki jangkauan operasional hingga 200 km atau 125 mil. Mereka sering bisa beroperasi otonom di wilayah musuh, memakai kecerdasan buatan untuk menyisir medan dan mengidentifikasi target tanpa perlu pilot manusia membimbing. Lebih banyak unit Ukraina segera mendapat senjata ini, tapi tidak semuanya. Fedorov menyatakan kementerian memakai sistem berbasis penghargaan, hanya brigade terbaik yang boleh memakai senjata terbaru dan tercanggih. Dana akan diterima brigade dan unit paling efektif menurut sistem E-Point, yaitu tim spesialis penghancur musuh di kedalaman operasional dengan hasil terbaik di bidang ini. Unit-unit pertama sudah menerima dana dan pengadaan langsung dimulai. Ini adalah keputusan yang logis. Senjata serangan jarak menengah lebih mahal untuk dibuat dibandingkan drone FPV yang lebih murah, dan Ukraina tidak memiliki pasokan dana yang tak terbatas untuk digunakan. Mereka selalu beroperasi secara cermat, menggunakan aset yang tersedia dengan hati-hati dan penuh pertimbangan untuk memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia. Karena itu, tidak logis jika senjata ini diberikan ke unit yang belum tentu bisa memanfaatkannya. Namun, dengan memberikan senjata-senjata tersebut kepada brigade-brigade yang paling berprestasi, Ukraina meningkatkan peluangnya untuk melancarkan serangan yang lebih sukses terhadap Rusia, sehingga membuat blokade logistiknya menjadi lebih efektif. Fedorov juga menjelaskan fase kedua program itu. Kami meluncurkan tender terpusat untuk pembelian senjata serang jarak menengah dalam jumlah besar. Tender terbuka tak hanya soal kecepatan dan peningkatan produksi, tapi juga persaingan produsen, meminimalkan risiko korupsi, transparansi, dan efisiensi dana publik. Tahap pertama fokus pada saat ini, yaitu mengirimkan senjata ke brigade yang membutuhkannya untuk menekan musuh. Sementara itu, tahap kedua lebih bersifat jangka panjang. Ini tentang memperluas sistem nasional agar produksi drone serangan menengah meningkat cepat, menciptakan persaingan produsen, serta menstandarkan pengadaan dalam skala besar sehingga lebih banyak senjata ini bisa diproduksi dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Sebelum membahas pentingnya dan dampaknya di lapangan, Anda menonton The Military Show. Belum berlangganan? Saatnya sekarang. Fedorov memperkirakan Ukraina akan segera merasakan manfaat program ini, mencatat bahwa mulai musim panas ini, hasil pengadaan terpusat kemampuan serangan jarak menengah akan terasa di garis depan. Musuh takkan lagi merasa aman meski jauh dari garis pertempuran. Dan ada banyak bukti kuat yang menunjukkan bahwa Rusia sudah menderita akibat dampak menghancurkan dari kampanye serangan jarak menengah Kiev. Memang, seperti yang dicatat sendiri oleh Fedorov, biaya yang harus dibayar Rusia untuk terus maju terus meningkat. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025, Rusia kehilangan sekitar 67 tentara, rata-rata untuk setiap 1 km persegi wilayah yang berhasil direbut. Pada April tahun ini, angkanya hampir 3 kali lipat, jadi 179 korban per kilometer persegi.
Menteri tersebut melanjutkan, Rusia mengalami kerugian rekor, lebih dari 35.000 tentara tewas atau terluka parah setiap bulannya, dan kami terus meningkatkan kecepatan. Dia mencatat Ukraina berhasil meningkatkan penghancuran hingga 4 kali lipat logistik, gudang, peralatan, pos komando, dan jalur pasokan musuh di kedalaman operasional dalam beberapa bulan terakhir, dengan efek yang jelas terlihat. Semakin banyak logistik Rusia hancur, serangan di garis LBZ pun semakin berkurang. Fedorov menyebut dua alasan utama untuk ini. Pertama adalah fakta bahwa Ukraina telah menyesuaikan strateginya untuk lebih fokus pada target-target yang berada lebih jauh dari garis depan. Kedua, Rusia kini tak lagi bisa menggunakan Starlink yang dulu membantu pasukan mereka mengendalikan drone, berkomunikasi, dan mengatur pergerakan di medan perang. Tanpa teknologi ini, pasukan Rusia bergerak tanpa arah di zona mematikan garis depan, sementara di belakang mereka terjadi kekacauan besar. Hal ini paling terlihat di wilayah selatan Ukraina yang diduduki, khususnya di bagian selatan Donetsk, serta Zaporizhia dan Kherson. Selama bertahun-tahun, Rusia mengandalkan sedikit jalur pasokan, mengubah jalan raya Ukraina menjadi rute konvoi militer. Dan selama bertahun-tahun, mereka lolos begitu saja. Jalur-jalur tersebut terlalu jauh ke belakang untuk bisa dijadikan target secara realistis dan konsisten oleh Ukraina. Meski Ukraina kadang bisa menyerang, mereka tidak punya teknologi untuk melakukannya secara rutin. Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Ukraina kini memiliki teknologi dan senjata untuk menyerang lokasi ini, serta menggunakannya dengan hasil luar biasa. Di Donetsk, Brigade Azov Ukraina dari Korps Garda Nasional Pertama baru-baru ini mengungkapkan bahwa drone jarak jauhnya aktif menempatkan jalur pasokan Rusia di bawah kendali tembakan. Mereka menargetkan dua jalan utama menuju kota Mariupol di Ukraina. Salah satu jalan tersebut mengarah ke kota pelabuhan Taganrog di Rusia di sebelah timur, sementara jalan lainnya membentang lebih jauh ke utara menuju wilayah Donetsk hingga Vovnevchka. Rute ini adalah bagian dari koridor darat yang menghubungkan Rusia ke Crimea yang diduduki dan melewati beberapa wilayah yang juga diduduki. Jalur ini penting bagi Kremlin untuk mengirim makanan, amunisi, dan pasokan ke Crimea, apalagi kini semua jalur lain telah hancur atau terlalu berbahaya digunakan. Brigade Azov merilis rekaman 25 Mei yang menunjukkan drone mereka memindai lalu lintas di jalan raya, memilih kendaraan militer Rusia, dan menyerang target dengan mudah. Dalam keterangan yang menyertainya, Azov menulis sedang berpatroli di perbatasan sekitar Mariupol dan menegaskan wilayah Ukraina harus bebas dari pasukan Rusia. Cara paling efektif adalah memindahkan zona penyangga logistik musuh lebih dekat ke Rusia dan Crimea yang diduduki. Unit tersebut menyimpulkan tidak akan ada lagi wilayah Laut Azov yang aman bagi para penjajah. Jika bukti ini jadi acuan, mereka memang tepat. Semakin banyak drone Ukraina berpatroli di jalur ini, Rusia mungkin segera menganggapnya terlalu beresiko untuk digunakan. Kremlin jadi tak punya pilihan untuk mengirim pasokan ke Crimea yang kini juga dikepung karena drone dan rudal Ukraina merusak dan menghancurkan sisa pertahanan udara serta instalasi militernya. Ini terjadi tidak hanya di Donetsk, tapi juga wilayah pendudukan lain. Pada waktu itu, Azov turut menguasai jalan menuju Mariupol. Brigade 412 Ukraina atau Brigade Nemesis juga menyatakan pejabat Rusia telah memutuskan menutup salah satu jalur logistik utama mereka di selatan Ukraina. Jalan raya R280 disebut Kremlin sebagai rute Novorossiya, melintasi kota-kota yang diduduki seperti Mariupol, Melitopol di Zaporizhia, dan Simferopol di Crimea. Ini adalah bagian terakhir dan terpenting dari koridor darat Crimea, karena tidak ada jalur alternatif bagi Rusia untuk memindahkan pasokan di wilayah ini. Pasukan Kremlin kini makin bergantung pada jalur ini untuk mengirim perlengkapan militer dan pasokan ke barat. Itu berlangsung sampai Brigade Nemesis datang dan meluncurkan apa yang mereka sebut drone serang rahasia baru yang belum pernah terlihat di depan umum, yang terbukti sangat efektif di belakang garis musuh, menghancurkan puluhan truk dan truk tangki bahan bakar Rusia. Di Telegram, Nemesis menulis, besarnya kerugian membuat komando Rusia dan otoritas pendudukan membatasi pergerakan peralatan berat di sepanjang jalan raya Novorossiya. Upaya musuh memakai jalan tanah dan setapak sebagai jalur alternatif terbukti sia-sia. Drone Ukraina mampu mendeteksi dan menyingkirkan target di berbagai medan. Ini terkait gambar dan rekaman yang beredar di media sosial, memperlihatkan jalan utama keluar dari Mariupol, dipenuhi dengan sisa-sisa kendaraan militer yang hangus terbakar dan rangka tank yang masih berasap. Membuktikan tanpa sedikit pun keraguan bahwa jalur-jalur ini tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi pasukan Rusia.
Menurut Nemesis Post, meski Rusia memakai jalur tanah alternatif dan rute off-road untuk menjaga pasokan, drone Ukraina tetap mudah menemukan dan menghancurkan mereka dimanapun. Secara logis, Rusia seharusnya bisa mengatasinya. Mereka mengklaim sebagai militer terbaik kedua di dunia dan membanggakan pertahanan udara canggih. Mereka menghabiskan miliaran dolar tiap tahun untuk militernya. Namun, jalur pasokan yang mereka klaim kuasai malah cepat berubah jadi kuburan kendaraan. Meski nasionalis garis keras Rusia dan blogger Z mendesak Kremlin memasang jaring atau langkah anti-drone di jalan-jalan ini, ancaman udara tetap ada. Ini kemungkinan karena Ukraina tak hanya menyerang jalur itu, tetapi juga pertahanan di sekitarnya. Kyle Glenn, peneliti di Center for Information Resilience, mengungkapkan peningkatan 300% serangan Ukraina ke pertahanan udara dan aset perang elektronik Rusia pada Maret dan April tahun ini, dengan sekitar 80 sistem menjadi target. Banyak diantaranya mahal dan sulit untuk diganti. Setiap kali Rusia kehilangan sistem pertahanan, menjadi semakin mudah bagi Ukraina untuk menyerangnya lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Seperti dicatat Glenn, bahaya bagi Rusia adalah kehilangan sistem pertahanan udara secara kolektif dapat memicu kegagalan berantai, karena tiap kerugian membuat serangan drone Ukraina berikutnya makin efektif. Dan ini tidak akan berhenti. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan hal itu pada 5 Mei menulis di X. Jumlah serangan jarak menengah juga meningkat secara signifikan. Sekarang ada 2 kali lebih banyak serangan pada jarak lebih dari 20 km dibandingkan bulan Maret dan 4 kali lebih banyak dibandingkan bulan Februari. Jumlahnya akan terus bertambah. Ini area prioritas. Sebagai konsekuensi langsung, unit-unit Rusia sudah mulai merasakan tekanan, sama seperti pasukan Napoleon dan Nazi puluhan tahun yang lalu. Mereka mulai memindahkan aset penting seperti gudang amunisi dan pos komando menjauh dari garis depan. Ini seperti pedang bermata dua, bisa menjaga lokasi tetap aman, tapi juga menyulitkan logistik karena pasokan harus menempuh jarak lebih jauh. Dengan kemampuan drone Ukraina menempuh jarak lebih jauh, pemindahan pos komando dan titik pasokan Rusia mungkin tidak lagi efektif. Semuanya akan segera ditemukan dan dihancurkan oleh pasukan UAV Kiev yang berkembang pesat. Jurnalis Rusia pun mulai melihat krisis, dengan koresponden perang Dmitry Steshin memperingatkan jika tidak ada tindakan segera, logistik bisa runtuh dalam beberapa bulan. Itulah yang diandalkan Ukraina. Sementara itu, pasukan Kiev sedang merebut kembali wilayah secara besar-besaran, yang bisa Anda pelajari lebih lanjut di video ini. Atau lihat yang ini untuk melihat bagaimana Ukraina berhasil menemukan cara untuk menjatuhkan rudal Rusia yang bernilai jutaan dolar tanpa harus melepaskan satu tembakan pun. Dan pastikan untuk berlangganan saluran ini untuk mendapatkan berita dan wawasan militer lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.